kabar? Lama nggak Hai, ketemu. Iya, aku suntuk banget nih 2 bulan di rumah. Aku butuh pelatihan yang bagus buat bidang aku, gitu loh. Ada nggak sih? ada dong pelatihannya. Mau Wih, tahu? apa tuh? Nama pelatihannya itu Messenger Academy. Nah, Messenger Academy itu apa sih? Messenger Academy itu suatu pusat pelatihan yang itu cukup terlengkap. Itu pusatnya di Surabaya, terus mereka mengajarnya itu pakai kurikulum berstandar internasional. Nah, tapi pendidikan yang diajarkan di sini bukan hanya fokus pada pendidikan akademi aja, tapi juga pendidikan karakter. Tuh. Oh, sama ini. Kalau di Messenger Academy itu ada event-event gitu nggak sih? Soalnya kan kamu tahu aku nih kan suka aktif banget di dunia event gitu kan. Ada nggak sih event gitu? Ada dong, eventnya banyak banget karena kan sesuai sama bidang yang ditawarkan di Messenger tentunya. Dan mereka juga cara menghandle eventnya itu juga macam-macam. Dan aku juga sendiri tuh merasa wow, terus istimewa juga mereka bisa handle event sebesar itu. Wah, Mau tahu gimana caranya? gimana? Kasih tahu dong, kasih tahu. Oke, ikutin aku aja ya. Mari kita tanya langsung ke narasumber yang terpercaya. Halo, nama saya Sylvia. Saya memiliki latar belakang dari lulusan Fakultas Hukum, kemudian saya lanjut lagi ke Fakultas Kenotariatan, kemudian saya lanjut kepada Sekolah Teologia sampai saat ini saya sedang lanjut ke S2 dan S3. Saya mengkoordinasi setiap anggota dalam Messenger dengan mengadakan rapat tiap hari kepada tim inti saya, karena ada terbagi dengan 2 tim, yaitu tim inti dan tim supporting. Jadi untuk tim intinya kami akan merapatkan event-event kami per tahunan, program kerja kami per bulanan dan per harian, supaya kami lebih baik lagi dalam mengatur setiap event. Sedangkan untuk tim berikutnya, mereka adalah tim-tim yang supporting dan menjadi pelatih di dalam Messenger Academy. Seperti itu. Sebelum pandemi, kami sering mengadakan event semacam pelatihan keluar kota seperti bootcamp, di mana begitu banyak anak remaja, anak muda yang dilatih untuk mereka bisa melatih skill mereka ya, terutama juga di bidang mereka ketika mereka kuliah, mereka kerja, mereka bisa mengembangkan bakat minat mereka. Setelah pandemi, kami lebih banyak mengadakan event secara online, dan tentu saja kami memberikan tematik-tematik yang menarik sehingga walaupun secara online dikemas secara menarik seperti itu. Tantangan saya ketika menghandle event sebelum pandemi tentu aja lebih ke panitianya ya, karena semakin banyak panitia, semakin banyak event, itu kami akan benar-benar terkuras pikiran dan waktu yang banyak. Tantangannya itu sih, tetapi kalau online mungkin kami bisa dari rumah kami masing-masing, tetapi tantangan terberatnya adalah komunikasi gitu ya. Sehingga kadang kala tidak ketika kami mungkin melakukan sebuah rapat, sebuah pertemuan, kadangkala tidak ada yang namanya kesatuan di situ. Itu tantangan tersendiri, bagaimana tim memiliki satu tujuan yang sama gitu. Terima kasih. Pengalaman saya dalam menghandle event secara suka dan duka, kalau dibilang sukanya banyak banget karena memang saya punya beban, punya kerjaan untuk pelatihan. Sedangkan kalau dukanya lebih ke bagaimana kami membawa setiap anggota tim itu untuk mereka bisa mengikuti tujuan yang sama, visi yang sama. Apalagi ketika mereka punya pemikiran-pemikiran sendiri, sehingga kadangkala terjadi yang namanya miskom, kemudian konflik-konflik dalam keanggotaan. Itu sih ketika mereka tidak menyadari bahwa mereka di sini adalah sebuah tim. Itu tantangan. Tips bagi kalian anak-anak muda yang luar biasa yang ingin menghandle sebuah event, percayalah bahwa segala sesuatu kita harus mulai dari hal kecil ya. Kita harus mau dipimpin, kita juga harus mau istilahnya
melihat sesuatu yang lebih besar dibanding apa yang kita mau sendiri gitu ya. Karena semakin kita egois dengan pemikiran dan ide kita, apalagi kalau anak event biasa punya banyak ide, itu susah sekali ditentukan. Tetapi jangan khawatir, jangan berkecil hati. Justru ketika kita belajar ditentukan dalam sebuah tim, di situ lama-lama kita akan dilatih. Suatu saat nanti kalian akan bisa menjadi orang-orang yang memimpin dan akan menjadi lebih besar lagi, dari perkara yang kecil menjadi perkara yang lebih besar lagi. Itu aja sih tips buat kalian. Jadi tetap semangat menjadi orang-orang yang mengerjakan event. Nah, gimana nih Val? Dari penjelasan narasumber kita, kayaknya tertarik nggak untuk coba masuk di dunia event, atau cobalah sesekali menghandle sebuah event gitu? Tertarik nggak? Wah, dari yang dijelaskan narasumber tadi itu bagus banget. Aku tertarik banget untuk menghandle event ataupun menjadi bagian dari event. Yang pun makasih loh ya udah kasih aku wawasan tentang handle event dari narasumber yang terpercaya. Wah, terima kasih juga. Aku juga dapat banyak pengetahuan juga nih dari narasumber kita. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Aku lagi ada urusan. Oke, siap. Semangat ya.